Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Firmansyah, calon guru penggerak angkatan kelima. Saya perwakilan dari SMA Al-Qanaah Balendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dalam sebuah video tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan berpihak atau berorientasi pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, maka kita sebagai pendidik hendaknya menuntun anak didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alam ini adalah sifat dan bentuk lingkungan tumbuh anak. Kemudian kalau kodrat zaman adalah isi dan irama yang sesuai dengan zamannya. Nah, karena kita hidup di abad 21, tentu anak juga harus kita berikan kemampuan atau keterampilan yang memang menunjang untuk menjawab tuntutan hidup di abad 21. Seperti creative thinking, critical thinking, dan problem solving, kemudian communication dan collaboration. Kemudian menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu pada dasarnya bukan sebagai kertas kosong atau kita kenal dengan teori tabula rasa, melainkan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah kertas bertulis buram yang harus ditebali agar terbaca dan bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, ataupun untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, hendaknya kita sebagai pendidik mampu atau harus mampu menebalkan tulisan yang baik dan meninggalkan tulisan yang tidak baik. Tentu ini tugas sebagai seorang pendidik, supaya kita bisa menuntun mereka sehingga mereka bisa menjadi manusia-manusia atau pribadi yang bermanfaat untuk lingkungannya. Nah, di dalam pemikiran yang lain, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak didik itu ibarat benih, dan kita sebagai pendidik ibarat petani, di mana petani tidak mungkin memaksa benih padi untuk tumbuh menjadi jagung, begitupun sebaliknya. Tentu jika padi ada treatment khusus yang memang dilakukan oleh petani, bagaimana caranya supaya padi ini bisa tumbuh kemudian berbuah sehingga menghasilkan padi yang baik. Begitupun dengan jagung, tentu ada treatment khusus dari seorang petani bagaimana untuk merawat benih jagung sehingga dia bisa tumbuh, berkembang, kemudian menghasilkan buah jagung. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai seorang pendidik seharusnya sebelum kita melakukan proses pembelajaran atau pendidikan, tentu kita harus mengetahui dulu potensi apa yang ada di dalam anak didik kita. Tidak serta-merta langsung menyampaikan tujuan yang ingin kita capai kepada anak didik kita. Nah, kita sebagai pendidik tentu hanya bisa menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya. Selain itu, pendidikan juga harus bisa melahirkan perubahan budi pekerti pada anak didik kita. Nah, budi pekerti anak tentu harus selalu diasah, dituntun,
dan diarahkan ke arah yang benar. Itu tentu tugas kita sebagai guru, bagaimana agar anak didik kita memiliki budi pekerti yang baik, menguatkan dan mengolah cipta, rasa, karsa, dan raga anak didik kita. Tentu ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang pendidik. Dan sebagai seorang pendidik tentu ada satu semboyan yang sangat populer ya, bahwa tentu kita sebagai pendidik harus berpegang pada semboyan ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, kemudian di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dan tentu peran ini sangat harus diperankan oleh kita sebagai seorang pendidik. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.